Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga hari ini kita bisa bertemu ya secara online, sekalipun ini juga tidak secara live. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang saya banggakan, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan bidang akademik. Jadi ini harus dikenalkan ya, karena kalau tidak kenal maka tidak akan tahu gitu. Kalau pepatah itu kalau tidak kenal maka tidak sayang, seperti itu. Oke. Barangkali kemarin Bu Dekan sudah, atau tadi ya, karena ini tidak langsung. Barangkali Bu Dekan kemarin menjelaskan tentang struktur organisasi di FKIS. Jadi saya juga akan sekilas mereview begitu kan, sekalipun yang versi di saya ini tidak lengkap seperti itu. Ya sesuai dengan kebutuhan materi seperti itu. Jadi struktur organisasi FKIS itu bisa dilihat di layar. Itu ada dekan. Beliau ini adalah yang paling struktur organisasi paling atas di fakultas kita, sama seperti fakultas yang lain. Kemudian setelah itu ada wakil dekan. Wakil dekan ini bertanggung jawab untuk kegiatan akademik. Kemudian ada wakil dekan 2, ini bertanggung jawab untuk bidang keuangan, sarana dan prasarana serta SDM. Kemudian yang ketiga adalah wakil dekan 3, yakni bidang kemahasiswaan. Nah, di dalam melaksanakan kebutuhan akademik, maka saya ini dibantu, ini tim saya dibantu oleh jurusan dan juga prodi. Apa bedanya? Kalau wakil dekan 1 itu tatarannya adalah kebijakan. Kemudian kalau jurusan ini pelaksana dan SDM juga ada di situ. Jadi kalau misalkan dosennya kurang, itu semuanya yang menghitung jurusan. Nanti diusulkan kepada wakil dekan 1, diusulkan kepada saya. Kemudian korprodi ini adalah pelaksana perkuliahan. Jadi kalau misalkan nanti Anda mau kuliah, kemudian dosennya tiba-tiba nggak datang, itu komplainnya kepada korprodi, seperti itu. Nanti korprodi ini yang kemudian akan mengevaluasi dosen tersebut, kemudian melakukan pembinaan terhadap dosen yang bersangkutan. Oke. Kemudian ini program kerja bidang akademik, khususnya untuk Wadek 1. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dosen di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi saya ini harus memfasilitasi dosen-dosen ini untuk peningkatan kualitas mereka dalam hal pengajaran. Jadi kayak kemarin ya, misalnya ini kan mulai semester kemarin perkuliahan ini sudah secara daring, sehingga secara otomatis teman-teman dosen ini harus di-upgrade pengetahuannya, karena memang kami bukan di fakultas teknik ya. Jadi tentang teknologi ini memang harus betul-betul dipelajari seperti itu. Kami kemarin mengadakan pelatihan tentang beberapa platform yang bisa dipakai untuk pembelajaran daring seperti itu. Misalnya berkaitan dengan Google Classroom. Kalau Google Classroom kan memang ini paling mudah ya. Kemudian ada yang namanya Edmodo gitu. Kemudian ada yang namanya Schoology dan lain sebagainya. Nah, itu kita adakan pelatihan berkaitan dengan itu, sehingga ketika perkuliahan daring nanti bisa disepakati sama mahasiswa itu akan menggunakan platform yang mana, dan dosennya sudah bisa mengoperasikan itu, kan begitu. Kemudian juga misalnya kami memfasilitasi pelatihan dosen berkaitan dengan media pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu wilayah program kerja di bidang akademik untuk Wadek 1. Kemudian saya juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dosen di bidang penelitian. Nah, dosen itu kan tugasnya ya pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk bisa meningkatkan ini, itu adalah bidang 1.
Kemudian yang berikutnya, peningkatan kualitas layanan akademik berbasis IT. Jadi di Fakultas Keislaman ini mayoritas pelayanan itu sudah berbasis IT. Salah satu diantaranya adalah ini. Ini adalah SIAKAD namanya. Jadi SIAKAD itu Sistem Informasi Akademik. Nah, tapi ini punya saya ya sebagai dosen, sehingga di sini ada mata kuliah di AMPU, bimbingan akademik dan lain sebagainya. Cuma penampakan secara umum kira-kira seperti itu. Nanti adik-adik pasti punya akun untuk kemudian bisa mengakses ini, dan ini sifatnya personal. Misalkan nama Anda misalnya Siti Badriah, maka di sini nanti selamat datang Siti Badriah. Nanti informasi akademik Siti Badriah itu ada di sini. Misalnya IP-nya semester ini berapa, kemudian semester depan bisa mengambil berapa, kemudian apakah kewajiban-kewajiban akademik yang ada di kurikulum itu sudah dipenuhi apa tidak. Itu semuanya ada di sini, nggak bisa dibohongi sudah, karena komputer yang sudah mencatat itu, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini nanti disimulasikan ya sama kakak-kakak, nanti belajar gimana sih cara mengakses SIAKAD itu Kak, gimana caranya memasukkan mata kuliah. Ini bisa disimulasikan sama kakak-kakak. Tapi kalau misalkan tidak, mohon diinformasikan ke kami, nanti kami adakan juga secara online untuk simulasi SIAKAD ini. Kemudian yang berikutnya, jadi SIAKAD proses belajar dan perwalian. Adik-adik di perguruan tinggi itu ada yang namanya dosen penasihat akademik DPA. Kalau kami biasanya menyebutnya dosen wali. Jadi dosen wali ini ibaratnya adalah orang tuanya adik-adik selama ada di perguruan tinggi. Tetapi tentu saja berbeda dengan orang tua yang di rumah. Kalau orang tua yang di rumah kan bisa kita mintai uang jajan ya. Tapi kalau dosen wali enggak. Jadi dosen wali ini nanti akan menjadi partner adik-adik untuk diskus berkaitan dengan diskusi berkaitan dengan perguruannya adik-adik, termasuk diantaranya adalah evaluasi terhadap mata kuliah yang telah diambil mahasiswa. Jadi misalnya semester 1 sudah berlalu nih. Kemudian nanti akan dievaluasi sama dosennya, karena nanti ketika mau masuk ke semester berikutnya itu ada yang namanya masa perwalian. Nah, di masa perwalian itu kita meminta mahasiswa itu menghadap kepada dosen. Nanti akan dilihat sama dosen. Oh, Siti Badriah misalkan, ini kemarin mata kuliahnya kok dapat nilai C atau misalkan dapat nilai D, ini ada apa dengan kuliah ini gitu kan, kamu nggak bisa ya di mata kuliah ini dan seterusnya. Itu nanti akan dievaluasi sama dosennya. Kemudian dosen itu nanti, dosen wali tersebut mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan rencana studinya. Jadi misalnya semester ini jangan ngambil mata kuliah ini dulu karena kamu belum mengambil mata kuliah ini dan lain sebagainya. Jadi membantu untuk mengarahkan. Kemudian dosen wali juga nanti mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya. Kemudian menjadi tempat diskusi mahasiswa bimbingannya terkait studinya mahasiswa. Nah, mahasiswa juga boleh curhat kepada dosen wali, tidak hanya berkaitan dengan perkuliahan, tidak hanya berkaitan dengan nilai, tapi mungkin hal-hal lain di luar akademik yang bisa mempengaruhi semangat mahasiswa untuk belajar. Itu boleh seperti itu kalau di FKIS ya. Kemudian bahkan kalau misalnya mahasiswa FKIS ini ada yang dilaporkan melakukan hal-hal yang kurang etis seperti itu nanti akan dipanggil oleh dosen walinya sebelum mahasiswa tersebut masuk di rumah karakter. Jadi perannya dosen wali ini cukup besar, sehingga harapan saya nanti mahasiswa ini betul-betul bisa bersinergi lah ya dengan dosen walinya, betul-betul dekat gitu kan, supaya proses tadinya mahasiswa ini tidak mengalami kendala apapun seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini ada beberapa istilah dasar pada pendidikan di perguruan tinggi ya. Ada SKS namanya. Jadi ketika Anda lihat mata kuliah nanti, itu Anda akan ketemu dengan mata kuliah ini berapa SKS gitu. Jadi SKS itu adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja, pengarahan belajar, dan beban penyelenggara program. Ketika
ketika mata kuliah itu misalkan 2 semester, jadi 2 semester, 2 SKS, jadi 1 SKS-nya itu adalah 50 menit untuk pembelajaran di kelas. Sehingga kalau misalkan 2 SKS tinggal 50 dikali 2. Itu berapa? 1 jam 40 menit seperti itu. Nah, jadi SKS itu bukan sistem kebut semalam ya. Biasanya kan kalau kita belajar itu kan pakai kebut semalam. Jadi bukan itu. Oke. Kemudian 1 semester. Nah, perkuliahan di kita ini sistemnya ya per semester begitu. Jadi kalau umumnya S1 itu ditempuh 8 semester. Jadi ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 1 semester itu terdiri dari 14 minggu perkuliahan, 14 kali pertemuan. Seperti itu. Nah, kemudian ada UTS, ada US. Jadi semuanya 16. Nah, salah satu kebijakan di universitas itu adalah bahwa ketika adik-adik ini dalam 1 semester atau 14 kali perkuliahan itu tidak masuk sampai lebih dari 20%, nanti dikalikan 14 pertemuan ini kali 20% itu berapa? Pokoknya lebih dari 20%, itu biasanya di Siakat itu akan tertulis bahwa Anda itu nggak layak untuk kemudian ikut UAS. Jadi minimal Anda masuk di kelas itu adalah 80%. Berarti kurang lebih 12 kali pertemuan ya, Anda itu harus masuk. Selebihnya Anda boleh bolos, artinya Anda boleh tidak masuk tanpa keterangan. Seperti itu. Nah, kalau sakit gimana? Kalau sakit tuh harus ada surat keterangan dokter. Kalau misalkan ada kegiatan yang Anda itu diikutkan sama fakultas atau sama universitas, itu harus ada surat keterangan dari Wadek 3 atau dari Warek 3. Kemudian kalau misalkan ada keluarga inti yang meninggal, itu harus ada surat keterangan kematian. Nah, ketika ada surat keterangan itu, maka itu tidak termasuk 20% yang tadi saya jelaskan itu. Oke. Jadi nggak boleh bikin surat keterangan sendiri, sama seperti ketika Anda itu sekolah di SMA, nggak boleh. Jadi memang harus orang-orang atau pihak-pihak yang berkewajiban untuk mengeluarkan surat itu yang kemudian bisa kami terima. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah indeks prestasi dan jumlah SKS yang dapat diambil. Adik-adik, kalau misalnya ini kan masih semester 1 ya, semester 1 itu masih paket. Kalau Anda itu bagus nilainya di semester 1, misalnya IP-nya itu minimal 3 atau lebih besar dari 3, maka SKS yang dapat diambil di semester 2-nya itu bisa 22 sampai 24. Biasanya anak-anak di-fullkan ke 24. Tapi kalau misalkan IP-nya rentangnya itu dari 2,50 sampai 2,99, misalkan 2,5 gitu ya, itu Anda hanya bisa mengambil 19 SKS sampai 21 SKS dan seterusnya. Nah, apa maksudnya? Jadi kalau misalkan Anda nggak serius kuliah, nilainya itu sangat pas gitu ya, maka itu akan semakin lama untuk menyelesaikan masa studi Anda di sini. Seperti itu. Ini tidak hanya berlaku di FKIS, tapi juga berlaku di perguruan tinggi yang lain, seperti itu. Di fakultas yang lain dan juga di perguruan tinggi yang lain. Jadi semakin bagus Anda itu kemudian Anda setiap semesternya itu ngambil 24 itu akan lebih cepat Anda selesainya. Bisa saja kemudian 3,5 tahun atau 7 semester Anda sudah bisa wisuda, seperti kakak-kakak yang kemarin. Jadi begitu. Nah, gimana caranya Bu supaya nilainya bagus? Ya, di perguruan tinggi itu model pembelajarannya berbeda dengan di SMA, begitu. Jadi di perguruan tinggi itu Anda harus berupaya sendiri untuk kemudian mencari materi-materi yang sedang Anda pelajari. Seperti itu. Misalnya Anda dapat mata kuliah tentang konsumsi, itu pelajari. Jadi jangan hanya tergantung kepada apa yang disampaikan oleh dosen, gitu. Semakin banyak materi, jadi Anda harus baca, ibaratnya begitu ya. Semakin banyak Anda baca, semakin banyak Anda mengetahui, akan semakin banyak akan semakin bagus penguasaan Anda terhadap materi tersebut. Dan biasanya kalau sudah banyak baca, itu Anda itu
gampang untuk kemudian bisa memahami apa yang disampaikan sama dosen itu, kemudian juga gampang untuk kemudian menjawab di ujian UTS sama di ujian UAS-nya gitu. Nah, biasanya dosen itu senang sama mahasiswa itu yang aktif. Jadi bagi Anda itu yang malu-malu begitu ya, yang kurang vokal begitu, itu harapan saya itu harus harus dibuang gitu kan, rasa malu itu dalam hal ini untuk mengungkapkan ide-idenya, mengungkapkan apa yang Anda ketahui itu. Tapi memang harus ada latihan, dan saya yakin Anda itu bisa seperti itu. Itu dosen paling senang sama mahasiswa yang aktif. Dan baca atau tidak baca mahasiswa itu terhadap materinya itu pasti dosennya itu pasti tahu, oh anak ini nih banyak baca dia, makanya kemudian informasi yang disampaikan itu banyak. Nah, itu biasanya nilainya itu bagus dari dosen. Nah, selain dari UTS sama UAS gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pengembangan dan evaluasi kurikulum berorientasi KKNI. Jadi untuk tahun ini adik-adik kami memiliki kurikulum yang baru, yakni kurikulum Merdeka, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagaimana yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan. Nah, apa bedanya antara kurikulum yang lama dengan kurikulum Merdeka ini? Oh, sangat berbeda. Kalau kurikulum yang lama ini seperti ini. Jadi kalian itu hanya kuliah di prodi saja, nggak kemana-mana seperti itu. Ini ya, ini kuliahnya ngambilnya di prodi aja. Tetapi untuk kurikulum Merdeka, Anda itu bisa kuliah di program studi yang lain, tetapi masih di UTM. Misalnya Anda mau belajar tentang English for Business Purposes misalnya, Anda nggak harus belajar di FKIS, Anda bisa mengambil di sastra Inggris di Fakultas Ilmu Politik dan Budaya di FISIP, seperti itu. Atau misalnya bisa mengambil di Fakultas Ekonomi di dalam UTM ya fakultasnya. Atau Anda bisa mengambil di program studi yang sama tapi di perguruan tinggi yang lain. Misalnya saya mau ngambil di UNER ya, misalkan di mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam misalkan, itu boleh. Atau misalkan Anda mau mengambil di UIN Sunan Ampel, itu juga boleh gitu. Baik itu Anda mengambil mata kuliah mata kuliah yang katakanlah wajib atau di mata kuliah pilihannya, seperti itu. Atau Anda mau mengambil di program studi yang berbeda di luar UTM. Misalnya Anda mengambil, kalau tadi itu kan di UNER kan Anda ngambil mata kuliah tertentu di program studi ekonomi syariah, di UIN juga seperti itu. Anda mau ngambil di ITS, tetapi mata kuliah yang akan diambil adalah mata kuliah yang memang disiapkan oleh prodi, maksudnya mata kuliah itu memang sudah ada di kurikulum Anda, itu boleh saja, yang penting ada, seperti itu. Kemudian jadi ini ada beberapa paket di sini yang kita siapkan untuk Anda. Misalnya kalau ini yang paket C ini ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini selama 1 semester. Ini bobot SKS-nya itu 20 SKS. Kemudian ada paket D, jadi ada magang itu 1 semester 6 bulan itu 20 SKS. Nah, baik di ekonomi syariah maupun di hukum bisnis syariah itu kita siapkan beberapa paket yang nanti bisa dipilih oleh mahasiswa. Jadi bisa saja kemudian Siti sama Ahmad misalkan dia itu satu angkatan, sama-sama angkatan 2020, tapi nanti di semester 7-nya itu sudah nggak satu kelas lagi karena pilihan mereka berbeda. Bisa saja seperti itu. Jadi Anda boleh di paket A yang nggak kemana-mana itu, Anda boleh di paket B kalau Anda suka suka untuk belajar, suka mencari pengalaman belajar di lembaga yang lain. Atau misalkan Anda itu suka kewirausahaan, Anda boleh mengambil paket C. Atau saya pengennya magang pokoknya Bu yang lama misalnya, Anda bisa menggunakan atau memilih paket D, seperti itu. Itu ya adik-adik. Nah, kemudian yang berikutnya
Yang berikutnya adalah pertukaran mahasiswa ke PTN yang lain. Ini juga merupakan bagian dari yang barusan saya jelaskan itu, bagian dari kurikulum Merdeka. Oke. Anda nggak perlu khawatir nanti ditolak, karena kami akan melakukan MOU, akan melakukan kerjasama dengan lembaga atau perguruan tinggi yang nanti Anda bisa belajar di sana. Oke, kemudian yang berikutnya ada beberapa kebijakan di Fakultas Keislaman ini. Yang pertama, mahasiswa baru diwajibkan tinggal di asrama atau pondok pesantren yang ditunjuk fakultas selama 1 tahun atau 2 semester untuk pembinaan karakter dan mata kuliah terintegrasi. Nah, biasanya kami meminta mahasiswa baru ini untuk tinggal di asrama yang ada di dalam kampus itu selama 1 tahun. Jadi semester 1 sama semester 2. Untuk apa? Untuk pembinaan karakternya. Misalnya kita kita wajibkan untuk sholat tahajud, kemudian nanti akan ada kajian-kajian, kemudian juga nanti akan ada Arabic Day dan lain sebagainya, seperti itu. Hanya saja karena saat ini pandemi dan anak-anak dan kalian harus stay di rumah, ya kewajiban ini untuk sementara kita negasikan dulu, seperti itu. Dan memang kenapa harus di asrama? Karena di samping pembinaan karakter itu ada mata kuliah terintegrasi. Jadi ada mata kuliah yang praktikumnya itu ada di asrama, seperti fikih ibadah. Jadi kita bisa menilai anak-anak ini seperti apa implementasi dari materi yang sudah diberikan di kelas. Itu kita evaluasi dari kegiatan-kegiatan di asrama itu. Kemudian yang berikutnya, di kurikulum kami itu ada ayat dan hadis iktisad, ini untuk ekonomi syariah. Kemudian ayat dan hadis ahkam, ini untuk hukum bisnis syariah yang harus dihafalkan oleh mahasiswa. Nah, ini ada 40 ayat dan 40 hadis, tapi nggak usah khawatir karena ini bisa dicicil dari semester 1. Jadi kalau Anda itu sudah bagus bacaan Al-Qur'annya, kita rekomendasikan untuk dicicil mulai dari semester 1 ya. Misalkan ada 5 ayat, misalkan selama 1 semester, selama 6 bulan, masa nggak bisa? Saya yakin pasti bisa. Nah, kemudian bagi yang tidak lancar, itu nanti bisa dimulai di semester 3, seperti itu. Nah, ayatnya apa saja, hadisnya apa saja, itu ada di buku panduan atau di buku ayat dan hadis iktisad. Kami sudah punya bukunya. Anda nanti tinggal menghafalkan, nanti setelah dihafalkan itu nanti akan ditandatangani oleh penerima hafalannya. Nanti kalau Anda sudah selesai semuanya, Anda akan mendapatkan sertifikat dari IC bahwa Anda sudah menyelesaikan tahfidz ayat dan hadis iktisad atau hadis ahkam ini. Ini tidak berat sebenarnya, hanya saja kadang mahasiswa itu, saya nggak mau nyicil, pokoknya saya pengen di semester akhir. Nah, itu nanti akan berat karena numpuk ya. Nah, kita coba untuk desain bahwa mahasiswa ini bisa menghafalkan dari semester pertama. Yang penting bacaan Al-Qur'annya bagus. Kemudian yang berikutnya, ketika perkuliahan wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Ini pasti karena kita ini di Fakultas Keislaman. Jadi bagi yang perempuan itu harus menggunakan jilbab, seperti itu ya. Kalau nggak menggunakan jilbab, saya minta untuk pulang dulu untuk ambil jilbabnya, begitu. Nah, karena ini pandemi dan kita ini masih online, jadi kuliahnya juga daring. Ya tentu saja kan kalian tidak ke kampus kan, begitu. Maka sekalipun daring, saya juga tetap berharap adik-adik ini ketika online itu menggunakan jilbab. Ketika platform yang digunakan itu menggunakan video. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan video, ya tidak apa-apa, tidak menggunakan jilbab, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tetapi nggak saya tulis di sini karena ini sifatnya kondisional ya, karena ini pandemi. Perkuliahan di era pandemi ini kan memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan memang online. Hanya saja di kami ini pembelajarannya itu tidak murni online, tapi blended learning atau kombinasi antara online sama offline
ya. Jadi nanti satu mata kuliah, misalkan mata kuliah saya dasar-dasar ekonomi Islam, itu kan 14 kali pertemuan ya dalam satu semester. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu pasti ada berapa pertemuan yang nanti mewajibkan mahasiswa untuk datang ke kampus. Jadi kuliahnya tetap di kampus. Misalkan ada 2 pertemuan, kalau di mata kuliah saya ini memang saya hanya minta 2 pertemuan aja ke kampus gitu ya. Itu datangnya ke kampus, entah nanti di pertemuan keberapa. Hanya saja memang harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini kan untuk jaga-jaga seperti itu ya. Kemudian, ini sudah. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan adik-adik. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada hal-hal apapun ya, misalnya yang ingin dikeluhkan, itu saya minta tolong nanti adik-adik ini bisa langsung ke saya atau ke jurusan atau ke program studi. Jadi ketika adik-adik ini sudah menjadi mahasiswa di Fakultas Keislaman, berarti adik-adik ini sudah menjadi tanggung jawab kami dalam hal perkuliahannya begitu. Kalau kalian tidak menyampaikan ke kami, tentu kami tidak akan mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi gitu. Jadi ketika adik-adik ini sudah di FKIS, berarti adik-adik ini adalah keluarga kami, seperti itu ya. Yang namanya keluarga itu ya saling open, saling terbuka satu sama yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.